Halo cat lover semuanya, selamat datang kembali di program Diari Anabul. Kali ini aku pengen ngomongin semua mitos-mitos atau rumor-rumor tentang kucing hitam yang berkembang di masyarakat. Terutama kucing hitam aku yang satu ini nih, namanya si Hitam. Bukan maksud aku untuk rasis ya, tapi emang aku namain dia ini si Hitam biar gampang diingat aja. Nah, kenapa aku mau ngomongin tentang kucing hitam? Soalnya dari dulu aku kepikiran gini, kenapa kucing-kucing yang bulunya hitam sebadan-badan, yang hidupnya di jalanan tuh kurus-kurus, kayak malnutrisi gitu. Nah, aku nggak tahu apakah ini terjadi juga di tempat kalian atau enggak, tapi di tempatku ini aku sering menemui beberapa kucing hitam yang hidup di jalanan, kebanyakan kurus-kurus, kayak jarang dapat makanan gitu. Aku jadi kepikiran gini, apa ada hubungannya sama mitos-mitos kucing hitam yang selama ini berkembang di masyarakat ya? Makanya ketika ada kucing hitam yang tiba-tiba muncul cari makan, mereka langsung diusir. Mending kalau diusirnya baik-baik. Nggak jarang juga si kucing-kucing hitam ini ditendang, dipukul, atau dilempar apa gitu. Kan kasihan. Nah, di video kali ini aku mau coba membahas mitos-mitos buruk tentang kucing hitam yang berkembang di masyarakat. Sekalian aku juga pengen membandingkan sama pengalaman aku yang memelihara si Hitam hampir 4 tahun ini. Apakah mitos-mitos kucing hitam itu beneran atau cuma sekedar mitos belaka? Ini dia pembahasannya. Kucing hitam dianggap pembawa sial. Katanya kucing hitam itu bisa mendatangkan kesialan bagi pemiliknya atau bagi mereka yang tiba-tiba didatangi sama kucing hitam. Contoh kasusnya begini, kalau ada kucing hitam yang lewat di depan tempat usaha kita, konon katanya bikin usaha kita tuh akan mengalami kerugian. Kalau ada yang memukul kucing hitam, konon katanya rezekinya akan terus berkurang. Kalau ada yang nabrak kucing hitam sampai mati dan gak segera menguburkannya, konon katanya dia akan terus tertimpa kesialan. Dan masih ada contoh-contoh kasus lain yang menghubungkan kucing hitam itu sebagai pembawa sial. Ya intinya sih masih ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa kucing hitam itu berhubungan erat dengan nasib buruk. Tapi apakah benar kucing hitam itu pembawa sial? Kalau aku sih nggak percaya ya. Soalnya selama si Hitam nemenin aku 4 tahun ini nggak pernah ada yang aneh-aneh tuh. Nggak ada kejadian-kejadian di luar nalar. Ya sama kayak orang-orang yang pelihara kucing pada umumnya lah. Jadi nggak ada tuh yang terus-terusan kena sial atau yang rezekinya seret terus atau hal-hal semacamnya lah. Semuanya tampak normal di mataku. Lagian kalau soal kesialan atau nasib buruk itu sih balik lagi ke kitanya sendiri. Kalau kita nggak pernah bersyukur, ya bisa jadi nasibnya buruk terus. Atau kalau kitanya males, ya jadi bikin kita sial terus. Ya intinya sih aku nggak percaya sama mitos kucing hitam dianggap pembawa sial. Kucing hitam dianggap jelmaan makhluk halus. Mitos yang ini juga masih melekat sampai sekarang, di mana masih banyak orang yang mengaitkan kucing hitam dengan hal-hal yang berbau mistis. Entah ini karena bulunya yang full hitam atau karena sejarahnya. Tapi yang jelas banyak yang beranggapan bahwa kucing hitam itu jelmaan makhluk halus. Dan karena dianggap sebagai jelmaan makhluk halus, akhirnya berkembang mitos-mitos kayak gini. Jika ada orang sakit, lalu dilompati kucing hitam, maka umur orang itu nggak akan lama lagi. Jika ada yang meninggal, lalu didatangi dan dilompati kucing hitam, maka mayatnya akan bangkit lagi karena dirasuki roh jahat. Jika kucing hitam bertingkah aneh, maka dia sedang berinteraksi dengan makhluk halus. Dan masih banyak contoh mitos lainnya. Makanya nggak sedikit orang yang sangat menghindari kucing hitam dibandingkan kucing lainnya. Jadi boro-boro pengen melihara, lihat kucing hitam aja banyak orang yang udah parno duluan. Nah, aku sih sebenarnya sedikit percaya juga dalam artian binatang-binatang yang berwarna hitam itu lumayan bikin aku takut. Tapi, mitos kucing hitam yang dianggap jelmaan makhluk halus ini nggak berlaku buat si Hitam. Jadi, selama si Hitam ada di rumah aku, dia nggak pernah bertingkah aneh atau ngelakuin sesuatu yang di luar akal sehat. Ya sama kayak kucing-kucing peliharaan lainnya lah. Malahan, daripada dibilang serem, si Hitam justru lebih cocok dibilang absurd. Maksudnya, kelakuannya tuh sering terlihat konyol dan ada-ada aja. Pokoknya dia ini paling bisa bikin aku geleng-geleng kepala. Ya kalau soal hal-hal menakutkan sih paling cuma ada satu, misalnya gini. Si Hitam aku ini hobi banget tiduran atau duduk di tempat-tempat gelap. Dan sering banget kalau aku kebelet pipis malam-malam dan selalu dibikin kaget sama si Hitam yang tiba-tiba loncat dari kegelapan atau ngeliat si Hitam lagi duduk di pojokan rumah yang gelap dengan matanya yang nyala-nyala gitu. Itu mungkin jadi satu-satunya momen terhoror selama si Hitam ada di sini. Kucing hitam dianggap mengundang malapetaka.
Dengan semua mitos yang sering dihubung-hubungkan sama kucing hitam, mungkin ini yang paling miris sih. Masa kucing hitam dijadikan simbol malapetaka? Dasarnya apa coba? Bahkan yang lebih ekstrim, ada sebagian orang-orang di luar negeri yang percaya kalau kucing hitam itu adalah makhluk yang akan membawa manusia ke alam baka. Kucing hitam itu dapat membawa wabah penyakit ke manusia yang dikehendakinya. Atau kucing hitam itu dianggap sebagai penanda kematian seseorang. Tapi sekali lagi aku mau matahin mitos ini. Soalnya selama hitam ada di sini, nggak ada satupun kejadian yang bikin aku celaka tiba-tiba atau menderita penyakit-penyakit aneh. Paling satu-satunya kejadian yang bikin aku celaka adalah pas aku lagi misahin si hitam yang lagi berantem sama musuh bebuyutannya di komplek, yaitu si Oren. Entah udah berapa kali aku kena cakar si hitam pas lagi misahin si hitam sama si Oren. Yang jelas, tiap kali si hitam berantem sama si Oren, bukan cuma hitam doang yang luka-luka, aku juga sering ikutan luka-luka juga. Oh ya, alasan lainnya kenapa aku nggak setuju kucing hitam itu mendatangkan malapetaka adalah justru dengan adanya si hitam di rumah tuh jadi aman dari gangguan binatang-binatang lain. Soalnya kalau ada binatang-binatang nyeremin yang mau masuk rumah, udah keburu disergap duluan sama si hitam. Pernah beberapa kali ada bangkai ular, tikus, kelabang, kadal, bahkan sampai kodok segala lagi dimain-mainin sama si hitam. Makanya aku ngerasa beruntung banget ada hitam di rumah. Dijamin aman lah dari sebuah binatang-binatang bahaya. Ya nggak tahu. Nah, terkait mitos-mitos tadi, balik lagi ke kalian sih nanggepinnya gimana? Soalnya buat aku semua kucing itu sama aja. Lagian kalau soal kesialan, nasib buruk, dan hal-hal lainnya itu balik lagi ke kitanya sendiri. Soalnya kasihan kucing hitamnya kalau masih ada yang percaya sama mitos-mitos itu. Masa nasib mereka di jalanan ditentukan sama mitos-mitos yang belum terbukti kebenarannya. Gimana mereka bisa cari makan kalau baru nongol buat cari makan aja udah diusir-usir. Ya udah segitu dulu program Diari Anabul kali ini. Jangan lupa nonton tayangan lainnya di kanal YouTube Saipi ya. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Kalau gitu aku pamit. Bye.